Cuitannya, Bang Antoni menyampaikan bahwa dengan adanya 3 pasang kandidat, polarisasi yang terjadi pada pemilu 2019 yang implikasinya masih terasa saat ini lebih bisa diantisipasi dan dimitigasi. Menyikapi pernyataan dari Bang Antoni yang menyampaikan bahwa dengan adanya 3 pasangan calon itu akan meredam polarisasi, menurut kami Bang Antoni masih sangat naif ya. PSI masih sangat naif. Halo Sobat Jokpro, selamat datang kembali lagi bertemu dengan saya Timothy Vantrino, Sekjen Jokpro 2024. Kali ini saya hadir dalam sebuah konten tajuk baru yang dibuat oleh Seknas Jokpro 2024, yaitu Opini Jokpro. Nah, di dalam Opini Jokpro ini kami ingin menyampaikan beberapa hal, ingin mengomentari beberapa hal yang tentu sangat berguna bagi dakwah Jokpro 2024. Beberapa waktu yang lalu ada politisi yang menyampaikan kekhawatirannya terhadap bahaya laten polarisasi ekstrim, yaitu politisi Partai Nasdem, Saan Mustopha, yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Pada saat itu, Bang Saan Mustopha menyampaikan kekhawatirannya saat beliau menjadi narasumber dalam sebuah program berita di stasiun televisi swasta pada 28 April 2022 yang lalu. Di situ Bang Saan menyampaikan bahwa selain efisiensi anggaran, tidak akan ada lagi polarisasi. Kita kan nggak mau dengan 2 kali pelajaran di Pilpres sebelumnya, di pemilu yang lalu, polarisasi itu kan begitu tajam di masyarakat. Kita tidak mau itu terulang atau terjadi kembali. Itu kira-kira gambaran yang disampaikan oleh Bang Saan saat acara tersebut. Nah, hari ini ya, politisi Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni, juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap bahaya laten polarisasi ekstrim dalam cuitannya di Twitter. Dalam cuitannya, Bang Antoni menyampaikan bahwa dengan adanya 3 pasang kandidat, polarisasi yang terjadi pada pemilu 2019 yang implikasinya masih terasa saat ini lebih bisa diantisipasi dan dimitigasi. Polarisasi head to head yang membelah secara hitam putih lebih bisa diantisipasi. Kami dari Jokpro 2024 sangat senang dan gembira bahwa sudah mulai banyak politisi yang menyadari bahwa polarisasi ekstrem itu sangat bahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, begitu. Nah, tetapi menyikapi pernyataan dari Bang Antoni yang menyampaikan bahwa dengan adanya 3 pasangan calon itu akan meredam polarisasi, menurut kami Bang Antoni masih sangat naif ya. PSI masih sangat naif, gitu. Karena dengan adanya 3 pasangan itu justru sulit untuk mencari pemenang pemilu. Justru sulit untuk mencari pemenang Pilpres. Karena kan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemenang Pilpres itu harus memperoleh suara 50% plus 1. Sedangkan kalau calonnya 3, atau bahkan calonnya 4, calonnya 5, atau bahkan calonnya 10, pasti sangat sulit pasangan calon ya memperoleh suara 50% plus 1. Nah, apabila suara 50% plus 1 itu tidak bisa tercapai, tidak bisa dipenuhi oleh salah satu pasangan calon, maka akan terjadi putaran kedua. Gitu. Nah, pada saat putaran kedua, pasti akan terjadi lagi head to head. Gitu. 1 lawan 1. Nah, apabila terjadi head to head, maka polarisasi itu akan terjadi. Gitu. Sehingga banyaknya pasangan calon yang berkontestasi dalam pemilihan presiden itu tidak akan efektif untuk meredam polarisasi, gitu. Jadi sangat naif apabila kita beranggapan jika presidential threshold 0%, semakin banyak pasangan calon yang maju yang bisa berkontestasi dalam Pilpres, maka polarisasi otomatis akan hilang, akan teredam. Tidak. Justru itu akan memperpanjang proses pemilihan presiden, akan menghabiskan banyak anggaran, kan harus ada putaran kedua, begitu ya. Dan masyarakat terpolarisasi akan semakin lama, begitu. Tidak efektif. Nah, ada juga nih di luaran sana yang menyampaikan bahwa ya tinggal kita minta aja, tinggal kita himbau saja para elit politik ini untuk tidak menggunakan politik identitas, tidak menggunakan isu-isu primordialisme dalam kampanye, dalam memenangkan pasangan calonnya.
Nah, bagi saya itu sangat naif ya. Usulan ini juga sangat naif gitu. Karena partai politik dan elit politik ini pasti butuh memenangkan pasangan calonnya gitu. Nah, seandainya memang politik identitas dan isu primordialisme ini bisa menjadi komoditas politik yang sangat empuk guna memenangkan pasangan calonnya, maka kita tidak akan bisa melarang, kita tidak akan bisa mencegah elit politik menggunakan isu itu sebagai senjata mereka untuk menjatuhkan lawan gitu. Jadi bagi kami Jokpro 2024, kami tidak ingin mengambil resiko, kami tidak ingin gambling ya dengan usulan-usulan tersebut, sehingga bagi Jokpro 2024 usulan memasangkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo di Pilpres 2024 lah usulan terbaik bagi keutuhan bangsa dan negara ini gitu loh. Jokpro sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Saan Mustopha dan disampaikan Bang Antoni dari PSI mengenai adanya bahaya laten polarisasi ekstrim. Tetapi mengenai solusinya, Jokpro tidak sepakat dengan yang disampaikan oleh Bang Antoni. Begitu, bahwa Jokpro menginginkan polarisasi ekstrim itu hilang dengan memasangkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo di Pilpres 2024. Pak Jokowinya sebagai calon presiden, Pak Prabowo-nya sebagai calon wakil presiden. Itu sangat penting. Karena apabila kedua tokoh ini disatukan, maka akan melawan kota kosong. Ya, dengan dilawannya kota kosong, maka tensi politik akan sangat turun, ya, biaya politik juga akan turun, begitu. Itulah yang efektif untuk meredam polarisasi ekstrim, gitu. Ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Bang Antoni dalam cuitannya yang Jokpro apresiasi juga, begitu. Pada cuitannya, Bang Antoni menyampaikan bahwa masyarakat demokratis sejatinya masyarakat yang berisik, karena semua berhak bicara dan ingin didengar. Polarisasi politik yang berisik pada masyarakat demokratis yang matang dan dewasa sebenarnya biasa saja gitu. Namun berisiknya harus berdasarkan policy, bukan identity. Inilah yang dikhawatirkan oleh Jokpro 2024 begitu. Jokpro tidak mengkhawatirkan atau mempersoalkan terjadinya polarisasi politik. Terpolar itu biasa saja dan memang sudah sering terjadi begitu. Tetapi terpolar itu harus berdasarkan kebijakan, ya, program kerja, lalu prestasi, ya, dan itu bukan didasarkan pada politik identitas atau isu-isu primordial. Itulah yang ditakutkan oleh Jokpro sejak awal. Dan akhirnya ada politisi yang menyadari kekhawatiran Jokpro itu. Ya, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bang Antoni yang bisa menyampaikan ini kepada publik juga gitu loh, bahwa polarisasi politik yang dikhawatirkan oleh Jokpro adalah tokoh-tokoh politik yang menggunakan isu-isu primordialisme, isu-isu politik identitas dalam komoditas politiknya, dalam memperoleh pemenangan begitu ya, yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat kita terpolar, masyarakat kita bentrok satu sama lain gitu. Itulah yang dikhawatirkan Jokpro gitu. Jadi Jokpro merasa senang dan mengapresiasi politisi-politisi yang mulai speak up, yang mulai menyampaikan kekhawatirannya terhadap adanya bahaya laten polarisasi ekstrim. Jokpro terus menyampaikan ide gagasan memasangkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo agar apa yang dikhawatirkan oleh Bang Saan Mustopha dan Bang Raja Juli Antoni ini tidak terjadi di Pilpres 2024 mendatang. Dan kami juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bergabung dengan kami, ya, bisa menghubungi nomor di bawah ini atau bisa mengunjungi Instagram Jokowi Prabowo 2024. Kami sangat terbuka karena apa yang Jokpro lakukan untuk menghindari polarisasi ekstrim demi keutuhan bangsa dan negara. Demikian.